Neraca perdagangan Indonesia bulan Oktober 2022 kembali mencatatkan surplus sebesar 5,67 miliar dolar Amerika atau lebih tinggi dibandingkan dengan surplus neraca dengan bulan September 2022 yang mencapai 4,99 miliar dolar Amerika. Surplus neraca dagang Oktober merupakan surplus selama 30 bulan secara beruntun. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Setianto mengatakan surplus neraca dagang bulan Oktober berasal dari pertumbuhan ekspor yang mencapai 24,81 miliar dolar, naik dari bulan September sebesar 24,78 miliar. Sedangkan nilai impor mencapai 19,14 miliar dolar, turun tipis dari bulan September sebesar 19,81 miliar dolar. Menurut Setianto, surplus neraca dagang Oktober ditopang surplus neraca komoditas non-migas yang sebesar 7,66 miliar dolar. Sedangkan neraca komoditas migas defisit 1,99 miliar dolar. Setianto mengungkapkan Indonesia juga mencatatkan surplus dagang terhadap neraca-neraca anggota G20 dalam 2 tahun terakhir. Adapun total nilai surplus neraca dagang terhadap negara anggota G20 pada Januari hingga Oktober 2022 mencapai 27,6 miliar dolar. Sedangkan tahun 2021 surplus dagang Indonesia terhadap negara G20 sebesar 16,4 miliar dolar. Anggota G20 pada tahun 2021 adalah sebesar 16,4 miliar US dollar. Dan pada periode Januari-Oktober sebesar 27,6 miliar US dollar. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit dengan 10 anggota G20 dan mengalami surplus dengan 9 anggota lainnya. Surplus neraca dagang bulan Oktober sebesar 5,67 miliar dolar merupakan surplus selama 30 bulan secara beruntun. Apakah surplus ini menjadi pertanda baik bagi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global? Kita akan membahasnya bersama dengan ekonom sekaligus Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Muhammad Faisal. Mas Faisal, selamat siang. Ya, Mas Faisal, terima kasih telah berbagi waktunya bersama kami di BN Channel. Mas Faisal, BPS mencatat neraca dagang Indonesia ini surplus ya 5,67 miliar dolar. Ini artinya 30 bulan secara beruntun neraca dagang kita ini surplus. Nah, ini artinya apa nih, Mas Faisal? Ya, baik gini. Kalau kita berbicara itu Oktober, kita berbicara dulu sepanjang tahun bahwa memang kalau surplus di tahun ini itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang dicapai dalam tahun-tahun selama sepanjang saya rasa sepanjang Republik ini ya. Dan terakhir itu di tahun yang lalu itu sudah pecah rekor, sekarang pecah rekor lagi ya. Dan kalau kita melihat sebabnya, sebetulnya pertama kita memang masih mendapatkan windfall harga komoditas yang menyebabkan ekspor kita sangat tinggi sekali untuk yang komoditas. Di tahun ini peaknya terjadi pada kuartal kedua ya. Lalu yang kedua dari sisi impor kita tidak ada peningkatan yang terlalu signifikan ya, karena ya ada beberapa hal, salah satunya juga masalah sisa-sisa daripada pandemi. Ya. Tapi itu kita bisa melihat memang ini adalah satu catatan yang paling bagus ya menurut saya untuk neraca perdagangan kita. Namun begitu, kalau kita melihat khusus untuk Oktober, ini memang surplusnya 5,6 miliar ya US dollar, Mas. Nah, cuma ada beberapa hal perubahan tren yang perlu kita perhatikan di sini. Ya, pertama, tadi kalau sepanjang tahun kan kita menerima windfall atau keuntungan dari kenaikan harga komoditas yang tinggi sebetulnya. Nah, di bulan Oktober, kalau kita bisa melihat di sini, ekspor untuk tambang sebetulnya secara bulanan dibandingkan dengan September sudah mulai turun. Ya, jadi itu tanda-tanda sudah mulai sebetulnya harga komoditasnya sudah mulai turun nih sebetulnya, walaupun masih dalam level jauh di atas, lebih tinggi dibandingkan pra-pandemi ya. Kita lihat tambang ekspornya di Oktober minus 2,18% secara bulanan. Manufaktur masih meningkat bagusnya walaupun hanya 0,5% ya. Lalu kalau kita melihat, nah ini kan ada isu yang dikhawatirkan adalah ancaman resesi yang melanda mitra-mitra utama kita. Nah, terutama kalau kita dalam konteks ekspor impor ini adalah 13 negara, kalau dalam BPS itu dibedakan 13 negara utama dan yang lainnya ya. Nah, yang 13 negara utama ini kalau kita bisa melihat
pertumbuhan ekspornya secara bulanan dibandingkan dengan September minus 0,43%. Ya, sementara yang negara-negara non tradisional, yang lainnya itu 0,65% plus. Ya, jadi sudah mulai kelihatan ini kalau secara bulanan penurunan serapan ekspor kita oleh negara-negara tradisional yang 13 yang utama. Ya. Nah, komoditasnya juga sudah mulai kelihatan turun. Ya, jadi secara overall memang kita masih bagus ya, dan bahkan paling bagus ya di Oktober, tapi sudah mulai kelihatan kalau pergerakan bulanannya ini yang kita perlu juga waspadai. Artinya ke depan ya memang sangat memungkinkan surplus itu masih ada menurut saya, bahkan bisa terus kita nikmati sampai tahun depan. Tapi trennya sudah mulai mulai menipis ya nanti ke depannya. Mas Faisal, apakah ini cukup bisa menjadi bukti bahwa fundamental ekonomi kita masih baik di tengah ketidakpastian global? Ya, kalau kita melihat dari ketergantungan pada harga komoditas ini sebetulnya plus minus, karena kalau harga komoditas ini dia biasanya kan fluktuatif. Kita dapat untung karena lagi harga faktor eksternalnya ya, karena adanya konflik geopolitik yang mendorong inflasi terutama di komoditas ya. Walaupun juga kalau kita melihat ada sisi bagusnya, misalkan kalau dari manufaktur ini yang membedakan dalam 3 tahun terakhir, manufakturnya ekspornya meningkat ya, walaupun masih di kisaran di sekitar produk-produk logam dasar atau besi dan baja yang merupakan hasil daripada investasi hilirisasi di nikel ya. Jadi ada dampak daripada industrialisasi, turunan hasil tambang yang berdampak terhadap ekspor itu bagus ya. Jadi ada transformasi sudah mulai kelihatan gitu ya. Tapi harga komoditasnya atau ekspor komoditasnya masih tetap cukup dominan dalam kondisi seperti ini. Dan artinya ke depan sebetulnya kita harapkan ketika nanti ekspor komoditasnya sudah mulai turun disebabkan karena penurunan harga komoditas. Nah, ini manufaktur sedikit demi sedikit bisa mengambil alih ya ekspor kita dalam strukturnya. Oke, baik. Mas Faisal, surplus neraca dagang bulan Oktober ini ditopang oleh surplus neraca komoditas non migas ya, terutama kemudian bahan bakar mineral. Apakah ini sesuatu yang membanggakan, Mas Faisal? Ya, bahan bakar mineral yang terutama sih sebetulnya kan batu bara ya. Non migas tapi juga banyak yang katakan non migas itu termasuk yang saya katakan tadi, terutama yang paling besar adalah ekspor besi dan baja ya, walaupun juga ada CPO juga ada di situ dan produk-produk pertanian juga ada di situ dan juga manufaktur yang lain. Nah, jadi itu sekali lagi kalau non migasnya sudah mulai mengambil alih ya tentu saja itu bagus, terutama kalau yang ekspor dan manufakturnya makin baik, makin lama makin meluas. Mohon maaf Mas Faisal, tadi sambungan kita mengalami gangguan, Mas Faisal. Kita masih berbicara mengenai neraca dagang kita yang surplus di bulan Oktober. Mas Faisal, terakhir kita berbicara, semoga jaringannya lebih baik ya sekarang ya. Kita berbicara mengenai komoditas non migas kita yang menopang perdagangan kita. Nah, ini bagaimana Mas Faisal? Silakan. Ya, komoditas non migasnya kan ada yang manufaktur, ada juga yang non manufaktur, Mas. Yeah. Yang non migasnya masih paling besar yang non manufaktur adalah batu bara dan sawit. Tapi yang seperti saya katakan tadi juga yang manufakturnya juga ada peningkatan, terutama yang sudah jelas ya dalam 3 tahun terakhir itu ekspor dari besi dan baja masih terus tinggi ya. Jadi itu yang membuat jadi ada transformasi lah kita dari ekspornya ke non migas itu semakin kentara. Nah, tapi satu hal tadi yang saya sempat sebelum terputus ya, yang ini saya sampaikan juga adalah dari sisi impornya, karena surplus di bulan Oktober ini sampai yang 5,67 miliar itu, selain karena ekspornya masih bertahan, ada terjadi penurunan impor. Nah, yang terjadi ternyata yang mengalami penurunan adalah impor untuk barang-barang produktif, yaitu adalah bahan baku, bahan penolong, dan barang modal. Sementara impor barang konsumsinya tetap positif 10%. Nah, jadi ini mudah-mudahan tidak berlanjut. Tapi kalau ini seandainya berlanjut, ini artinya adalah ini sebetulnya sinyal dari aktivitas produksi di dalam negeri itu sudah mulai ada ada pengereman gitu ya. Ya, dan kalau kita melihat sebagian dari yang kita dengar kemarin di beberapa industri, terutama industri tekstil, sudah mulai ada tekanan ya, yang menyebabkan juga ada pemutusan hubungan kerja. Dan mudah-mudahan ini tidak meluas ya hanya pada industri-industri tertentu. Nah, karena jika ini sampai meluas, yang kita khawatirkan terjadi itu adalah surplus yang jadinya
karena penurunan impor barang produktifnya itu. Gitu. Kita harapannya adalah surplus yang disebabkan karena peningkatan ekspor, terutama di manufaktur yang punya nilai tambah tinggi. Oke, Mas Faisal, yang harus kita waspadai ke depannya seperti apa nih? Mengingat ketidakpastian global tampaknya masih akan berlangsung begitu ya? Ya, betul. Jadi memang kita membaca neraca perdagangan ini, walaupun surplus, kita melihat catatan-catatan tadi dan melihat tantangan ke depan, memang kita perlu waspada terhadap hal-hal yang bisa mengganggu aktivitas baik produksi maupun dikonsumsi di dalam negeri ya. Nah, jadi dengan ancaman global, sebagian daripada pelaku industri, terutama yang berorientasi ekspor itu sudah mulai terdampak. Ya, jadi beberapa tadi yang saya sebutkan, industri tekstil misalnya sudah mengalami penurunan permintaan yang sangat signifikan di luar negeri, sehingga perlu dicarikan solusinya sebetulnya. Bagaimana cara mengatasinya ini? Apakah kemudian mengalihkan ke pasar dalam negeri atau mencari pasar yang lain yang masih lebih bagus dari sisi permintaannya? Nah, ini kan artinya ada insentif-insentif yang dibutuhkan dan juga disinsentif untuk merespon kondisi terbaru ya, dan juga mengantisipasi kondisi di tahun depan. Ya, supaya tadi maksimal dari sisi ekonomi dalam negerinya itu bergerak ya, tetap resilience di tengah tekanan dari luar gitu. Oke, baik. Mas Faisal tadi sudah sempat disinggung sedikit ya bagaimana neraca dagang kita terhadap negara-negara anggota G20. Terhadap sebagian negara-negara anggota G20 kita surplus ya, sebut saja ada Amerika Serikat, India, Uni Eropa, Jepang, Italia, tapi kemudian defisit perdagangan dengan Australia, Arab Saudi, Cina, Brazil, Argentina. Tanggapan Anda bagaimana nih? Ya, itu sebetulnya sudah tradisional terjadi selalu begitu ya. Jadi terutama kita mengalami defisit karena memang selama ini kita terutama dengan Australia, kalau di G20 dengan Tiongkok, dengan Australia, dan juga dengan beberapa yang lain, ya termasuk juga dengan Rusia. Nah, dengan Tiongkok karena perdagangan kita dengan Tiongkok itu kita banyak mengimpor barang manufaktur yang nilai tambahnya lebih tinggi, yang kita ekspor lebih banyak, yang komoditas yang nilai tambahnya lebih rendah. Dengan Australia kita memang punya banyak mengimpor barang-barang lebih sebetulnya ke pangan ya, baik itu daging, gandum, gula gitu dari Australia itu. Tapi kita ekspor ke Australia sebetulnya masih relatif terbatas. Ya, kita harapkan sebetulnya dengan adanya perjanjian kesepakatan kita sudah punya namanya Indonesia Australia CEPA ya. Ini paling tidak lebih balance ya dari sisi perdagangan kita dengan Australia, karena selama ini memang defisit terus ya. Nah, jadi itu satu hal. Jadi ada memang dari sisi struktur ekspor impor kita dengan negara-negara sebagian negara G20 itu yang membuat kita jadi lebih banyak defisit. Tapi di yang lain ya, di 9 negara G20 yang lain tadi yang disebutkan, apalagi Amerika, memang traditionally kita memang selalu surplus. Karena yang kita ekspor di sana memang produk-produk manufaktur seperti tekstil, produk tekstil, dan juga alas kaki, dan produk perikanan. Mas Faisal, tapi kemajuan hilirisasi produk-produk ekspor kita supaya memberikan nilai tambah lebih itu seperti apa sih menurut Anda? Ya, yang jelas, yang sudah jelas hilirisasinya kelihatan itu adalah dari turunan nikel, sehingga kita ekspor besi bajanya sekarang sudah lebih tinggi dan tujuannya ke China. Dan kalau kita melihat sekarang walaupun tadi akumulatif ya, di 2022 kita masih defisit dengan China, tapi terakhir kalau tidak salah di Oktober itu sudah surplus ya. Nah, jadi sudah mulai lebih balance nih kita perdagangannya dengan China, cuma memang yang kita impor produk manufaktur dari China tetap lebih banyak daripada besi baja dan manufaktur yang lain yang impor ke China. Jadi kita harapkan sebetulnya hilirisasi ya, membangun produk hilir ini satu meningkatkan dari sisi nilai tambah ekspor kita keluar, dan yang kedua juga substitusi impor. Jadi impor barang manufaktur yang punya nilai tambah tinggi sehingga surplus kita jadi lebih sehat ya ke depannya. Baik, terkait G20 Mas Faisal, ini meskipun banyak pembahasan mengenai kerjasama ya, khususnya ada B20 Summit, tapi juga dimensi geopolitiknya masih sangat kental. Pembicaraan masih seputar mengenai perang Rusia dan Ukraina. Menteri Luar Negerinya udah pulang duluan kemarin ya. Menurut Anda perang Rusia-Ukraina ini yang kira-kira belum tahu sampai kapan akan seberapa besar kemudian memperlambat ekspor kita, Mas Faisal? Ya, sebetulnya perang Rusia-Ukraina terbesarnya itu ketika di awal sebetulnya ya. Kita rasakan terutama di
kuartal 1, kuartal kedua. Makin ke sini sebetulnya sudah semakin dampaknya sudah semakin sedikit lebih reda, walaupun masih ada ketidakpastian. Jadi misalkan kemarin sempat sebetulnya sudah ada namanya Black Sea Grain Deal ya, jadi untuk memastikan bahwa walaupun ada perang, tapi ekspor pangan dari Ukraine, terutama gandum, itu masih bisa dilakukan. Nah, tapi kemudian Rusia membatalkan kembali karena ada ketegangan kembali ya. Nah, jadi dampaknya ke kita sebetulnya kalau Indonesia justru malah karena salah satu penyebab harga komoditas tinggi pada saat sekarang yang membuat kita jadi surplusnya meningkat itu justru salah satunya ada geopolitik. Jadi ada hikmahnya juga sih sebetulnya dari ada blessing in disguise dari sisi perdagangan kita jadi lebih surplus. Dan salah satunya karena perang, tapi itu tentu saja kita tidak berharap itu yang terjadi sebetulnya ya. Jadi itu faktor-faktor eksternal yang non teknis ya, yang semestinya yang kita dorong justru adalah surplus karena kemampuan kita memang yang punya daya saing lebih tinggi. Gitu. Tapi sejauh ini kalau dampak daripada geopolitik ke Indonesia masih lebih banyak diuntungkan karena ada peningkatan harga komoditas sebagai dampaknya yang mendorong ekspor kita. Secara nilai ya lebih tinggi. Tapi melihat mengenai perkembangan terakhir di G20 belum ada langkah konkret begitu ya, paling tidak belum terlihat ini perdamaian antara kedua negara itu. Harapan dari pelaku bisnis seperti apa sih menyikapi mengenai perkembangan terakhir dinamika yang ada di G20 di Bali? Ya sebetulnya kalau pelaku bisnis bottom line yang diharapkan pasti adalah ketegangan itu menurun karena kalau ketegangan menurun ini akan memperbaiki kondisi ekonomi dan perdagangan dunia dan bisnis juga jadi lebih positif juga ke depannya. Jadi, nah cuma memang untuk bisa menurunkan ketegangan karena ada unsur-unsur politik dan kalau kita melihat juga ketidakhadiran daripada Putin dan juga dari Zelensky, presiden Ukraine itu juga kan menunjukkan bahwa mereka belum siap berdamai sebetulnya ya untuk tidak datang. Jadi itu juga yang akhirnya menghambat proses perdamaian politik global yang berpengaruh saya rasa juga terhadap perekonomian dan perdagangan di dunia gitu. Jadi artinya juga akan mengganggu pemulihan kita setelah pandemi kemarin. Ya, semoga kemudian nanti komunika yang keluar dari G20 menggigit. Mudah-mudahan ya. Betul. Mas Faisal, ini neraca perdagangan kita surplus, tapi rupiahnya masih lemah. Ini bagaimana? Oke. Ya, kalau rupiah lemah juga tidak lepas juga dari penyebabnya salah satunya ada geopolitik yang mendorong inflasi sehingga The Fed itu menaikkan tingkat suku bunganya yang kemudian terpaksa harus direspon oleh otoritas moneter di negara-negara lain termasuk juga Indonesia. Nah, pelemahan nilai tukar rupiah ini tidak lepas juga dari itu ya karena ketika tingkat suku bunga di Amerika itu sudah sangat tinggi berarti dorongan untuk capital outflow itu menjadi lebih kuat dan itu sudah semakin kelihatan dalam beberapa bulan terakhir ya dan itu kelihatan juga dari pelemahan nilai tukar rupiah dan pelemahan nilai tukar tentu saja akan berpengaruh terhadap ekonomi domestik karena misalnya impor bahan baku misalkan untuk industri jadi lebih mahal. Impor barang konsumsi juga, kalau kita impor gandum, impor gula, dan lain-lain jadi lebih mahal ya. Artinya ekonomi di dalam negeri mendorong inflasi juga ya. Nah tapi saya melihat ke depannya kalau kita melihat tren yang terjadi di Amerika, inflasinya sudah mulai bisa ditekan ya. Sekarang sudah dari yang tadinya sempat 9%, kemudian 8%, sekarang di kisaran 6%. Jadi artinya dorongan untuk menaikkan tingkat suku bunga sudah menjadi lebih lemah semestinya ya. Artinya juga dorongan capital outflow juga menjadi lebih lemah. Kita harapkannya juga begitu sehingga tekanan terhadap rupiah itu juga tidak akan sekencang yang sudah-sudah ya. Jadi itu yang kita harapkan juga ke depannya. Oke, semoga sinyal resesi global tidak terjadi ya ke depannya. Mas Faisal, terima kasih telah bergabung bersama kami di Zona Bisnis. Selamat siang Mas Faisal.